semuanya, kembali lagi dengan pembahasan responsi bersama Desi. Nah, tapi kali ini aku nggak membahas responsi MBL lagi. Kenapa? Karena aku udah semester 2 dan aku sudah melewatkan MBL. Nah, apa yang akan kita temukan kali ini? Kita akan mengucapkan halo kepada kalkulus 1. Ya, ini untuk yang FMIPA-FMIPA aja sih, tapi ya, karena itu juga akhirnya aku juga akan membuat video kalkulus 1 dan ini semoga bisa membuat kalian lebih siap dalam mengerjakan kuis ataupun UTS ataupun UAS di masa depan nanti. Eh, Semoga penjelasannya bisa diterima. Terus kembali lagi seperti yang di awal, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ataupun aku ada kekeliruan, boleh banget hubungi aku ya lewat manapun ya, bagian kontak manapun yang kalian punya. Jangan sampai salah nomor aja sih. Oke, maaf nggak lucu. Oke, seperti yang aku bilang, kita taklukkan kalkulus itu, guys. Jangan berpikir jauh-jauh dulu. Sebenarnya kalau kita kerjain pelan-pelan pasti bisa. Bisa, tapi mati. Oke, maaf nggak lucu. Oke, langsung mulai aja. Semangat, teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor satu, yaitu nomor 1A. 5 per X kurang dari 2X. Langsung aja kita mulai. Nomor 1A. Soalnya adalah 5 per X kurang dari 2X. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita langsung pakai sifat pengurangan aja. Karena kalau misalnya pertidaksamaan tricky kalau kita pakai kali silang. Jadi di sini kita sama-sama kurangi 2X setiap ruasnya, jadi seperti ini. Terus kalau udah kayak gini, kita samain penyebutnya. Jadi ini bakal jadi 5 dikurang 2X dikali X per X kurang dari 0. Berarti ini kan bakal jadi 5 dikurang 2X kuadrat per X kurang dari 0. Nah, kalau aku dari sini langsung dipecah penyebut dan pembilangnya. Berarti kan kalau misalnya yang penyebut di sini X satunya sama dengan 0. Terus kalau di bagian pembilang 5 min 2X kuadrat sama dengan 0. Oke, dari sini uh, aku bagi dua. Boleh kan kalau dibagi dua? Ya boleh. Bagi dua, ini bakal jadi 5 per 2 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Oke, nah dari sini untuk nentuin X-nya, aku pakai yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B A min B. Jadi di sini A-nya A kuadratnya itu 5 per 2 dan B kuadratnya itu X kuadrat. Berarti di sini kan kalau kita faktorkan, ini bakal jadi akar 5 per 2 ditambah X di akar 5 per 2 dikurang X sama dengan 0. Oke, di sini bisa kita dapat X2-nya itu min akar 5 per 2. Atau ini kalau kita rasionalkan, ini bakal jadi min akar 10 per 2. Dan untuk X3-nya akan sama dengan akar 5 per 2. Atau kalau kita rasionalin dengan cara yang sama akan mendapatkan hasil 10 per 2. Nah, jadi di sini kita dapat X1-nya 0, X2-nya min akar 10 per 2, X3-nya 10 per 2. Nah, X ini diapain? Nah, kita buat garis bilangan. Garis bilangan, kita tentuin posisinya di sini min 10 per 2, di sini 0, di sini akar 10 per 2. Nah, dari sini baru kita uji positif negatifnya. Kalau kita uji satu, soalnya di sini daerah ada satu ya. Kita masukin ke sini 5 dikurang 2 dikali 1 positif per 1 positif. Berarti hasilnya di sini tuh positif, daerah positif, ini daerah negatif, negatif, positif. Dia tuh kayak misalnya di sini udah positif, berarti di antara positif ini pasti selalu negatif. Dan di sebelah negatif pasti satu positif. Jadi kayak sampingnya tuh dan tandanya harus beda. Nah, terus yang mana yang kita ambil? Nah, di sini kan kurang dari 0. Maka daerah yang diambil itu yang negatif, daerah negatif.
Maka daerahnya itu adalah ini dan ini. Terus karena ini nggak ada sama dengannya, maka ini bolong, dan ini bolong. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah min akar 10/2 sampai 0 nggak ikut, atau akar 10/2 sampai tak hingga nggak ada yang ikut. Oke, ini jawaban untuk nomor 1A. Lanjut ke yang B, 1/x kurang 1 kurang dari x. Dengan cara yang sama seperti yang 1A tadi, kita juga kurangi aja. Jadi di sini dikurang x, berarti ini kurang dari 0. Kita samakan penyebutnya, 1 dikurang x dikali x kurang 1 per x kurang 1 kurang dari 0. Ini bakal jadi 1 dikurang x kuadrat ditambah x. Ya benar. Bagi x kurang 1 kurang dari 0. Ini kalau aku rapin posisinya sesuai derajat, tambah 1 per x dikurang 1 kurang dari 0. Oke, dari penyebut dulu. Penyebut x1 kurang 1 sama dengan 0, x1 sama dengan 1. Terus untuk yang pembilang, ini min x kuadrat ditambah x tambah 1 sama dengan 0. Pertama kita cari dulu diskriminannya supaya kita tahu mereka punya akar atau enggak. Soalnya kalau kita langsung factoring ini nggak bisa kan. Jadi kita cari dulu diskriminannya. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya itu 1 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 1. 1 ditambah 4 ya, 5. Oke, diskriminannya lebih dari 0 berarti mereka punya akar. Jadi di sini kita cari akarnya dengan menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah, berarti kita cari X23. X23 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tahu kan ini tuh A-nya ini, koefisien yang ini berarti min 1, B-nya 1, C-nya 1. Berarti di sini min 1 plus minus akar, tadi kan udah dapat nih 5, akar 5 ya. Per 2, A-nya min 1. Oke, berarti ini jadi min 1 plus minus akar 5 per min 2. Maka di sini bisa kita dapat X2-nya itu min 1 min akar 5 per min 2. Berarti ini kalau kita hilangin ya, misalnya gini nih. Berarti kan ini min dikali 1 ditambah akar 5 per min 2 kan. Nah, di sini minusnya bisa hilang. Ini bakal jadi 1 ditambah akar 5 per 2. Dan yang satu lagi, X3-nya min 1 ditambah akar 5 per min 2. Ini juga aku coba pecahin, 1 min akar 5 ya berarti per min 2. Ini minusnya hilang, 1 min akar 5 per 2. Oke. Sip. Terus di sini bakal kita buat garis bilangan dari X1, X2, dan X3. Sini ada min, di sini ada 1 min akar 5 per 2, di sini ada 1, di sini ada 1 tambah akar 5 per 2. Oke, kita lihat di mana kita anggap di sini kan akar 5 itu lebih besar dari 1 kan? Iya, berarti di sini udah negatif ya, berarti di sini ada 0. Kita cek, kita masukin 0 ke sini, ini 0, 0, 1. Ini 0, min 1, 1 per min 1 itu negatif ya. Berarti di daerah sini itu area negatif. Di sini negatif, di sini positif, positif, negatif. Yang kita mau area yang negatif karena kurang dari di sini dan di sini. Terus karena nggak ada sama dengan, berarti bolong semua. Bolong, bolong, bolong. Oke, sehingga daerah penyelesaiannya adalah
1 min akar 5 per 2 sampai 1 nggak ada yang ikut, atau 1 ditambah akar 5 per 2 sampai hingga ditutup. Oke, ini jawaban nomor 1B. Lanjut ke yang C. Oke, ini cara yang sama ya, aku langsung aja. Kita sama-sama kurangin kurang dari 0, kita samain penyebutnya. Berarti di sini 5 dikali 2x tambah 1 dikurang 10 dikali x per sini x dikali 2x ditambah 1 kurang dari 0. Ini 10x ditambah 5 dikurang 10x per, tetap aja ya, x 2x tambah 1 kurang dari 0. Oke, sini karena ini habis ya, ini habis, ini habis. Ini bakal jadi 5 per x 2x tambah 1 kurang dari 0. Dari sini berarti untuk penyebutnya x1 nya itu sama dengan 0 yang ini. Terus satu lagi 2x2 tambah 1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan min setengah. Langsung aja, karena yang di atas nggak ada x, langsung kita buat garis bilangannya. Yang satu min setengah, yang satu 0. Terus kita uji di sini 1, kita masukin 1 ke sini. Berarti ini 1 dikali 2 dikali 1 tambah 1, 3. Ini positif, di atasnya juga positif, berarti hasilnya juga positif. Berarti di sini area positif, negatif, positif. Kurang dari 0, berarti kita ambilnya yang negatif. Ambilnya yang ini, dua-duanya bolong. Sehingga di sini daerah penyelesaiannya adalah min setengah 0, dua-duanya nggak ikut. Anjing. Nih. Oke. Nomor 1D. Oke, di sini. Ini tuh cara bacanya gini. X min 5 lebih besar sama dengan 2x dan kurang dari x per 2. Jadi di sini tuh ada dua, apa ya bilangnya? Ada dua hubungan gitu. Di sini x min 5 per x berhubungan lebih besar sama dengan sama 2x, dan di sisi lain x min 5 per x juga kurang dari x per 2. Dan ini tuh berlangsung secara bersamaan, jadi makanya menggunakan kata-kata dan. Nah, di sini cara aku ngerjainnya, jadi di sini aku bakal pisahin. Pertama kita ngerjain yang ini dulu, terus kita kerjain yang ini dulu. Nanti daerah penyelesaian dari masing-masing kita dan-in, dan setelah didankan dari sana dapat hasil penyelesaian untuk keduanya. Oke, sekarang kita fokus ke yang pertama dulu, yang ini. 2x kurang dari x min 5 per x. Oke, aku lanjut kerjain. 2x berarti x min 5 per x kurang dari sama dengan 0. Di sini samain penyebut, berarti langsung aku kali aja 2x kuadrat min x ditambah 5 per x kurang dari sama dengan 0. Oke, dari sini kita ambil x1 nya sama dengan 0. Nah, terus yang ini 2x kuadrat min x tambah 5 sama dengan 0. Kita cek dulu, soalnya kalau ini kalau kita faktorin nggak bisa kan, kita cek diskriminannya. B kuadrat min 1 kuadrat min 4a dikali c nya 5. 1 dikurang berapa ini, lebih dari 1 kan, berapa sih, coba kita hitung yang benar. 4 kali 5 20 kali 2 40, nih negatif. Nah, berarti ini tuh artinya definite positif. Kenapa definite positif? Jadi apabila suatu persamaan kuadrat, dia itu mempunyai A yang lebih dari 0, terus D-nya kurang dari 0, ini diskriminan, maka dia itu akan bersifat definite negatif, definite positif. Positif.
Apa sih maksud dari definite positif ini? Definite positif ini bermaksud bahwa berapapun nilai X yang dimasukin, pokoknya berapapun, mau 0, 1, min 1, berapapun, hasilnya bakal selalu positif. Gitu. Jadi di sini cara ngerjainnya, kita anggap aja kalau misalnya eh, 2x kuadrat min x tambah 5, misalnya kita misalkan 2x kuadrat min x tambah 5 sama dengan bilangan positif. Kita lambangkan misalnya dengan P. Nah, di sini kita kalau misalnya kita bikin ulang nih yang ini, berarti kan di sini bakal jadi P per X kurang dari sama dengan 0. Oke, batas ini dulu. Kita bikin garis bilangannya. Berarti dari sini yang kita dapat X-nya itu cuma 0 kan? Nih, 0. Terus kita uji yang mana? Misalnya di sini ya, kita uji kita masukin 1. Kalau kita masukin 1 ke sini, nah ini bilangan positif. Kita bagi dengan 1. Bilangan positif dibagi 1 pasti hasilnya positif. Nah, di sini artinya positif, di sini area negatif. Karena ini kurang dari 0, maka kita ambilnya yang negatif. Terus di sini nggak ikut. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa sih kita bolongin? Padahal di sini tuh kan kurang dari sama dengan. Nah, alasannya kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita masukin 0, berarti kan ini kan bakal jadi per 0. Nah, itu nggak boleh. Jadi, misalkan nih, kita dapat X dari penyebut. Nah, X-nya dari penyebut. Maka kita boleh kita masukin ke garis bilangan, tapi mereka akan selalu bolong. Jadi nggak mungkin, nggak bakal terisi karena kalau terisi, kalau kita masukin 0 ke sini tidak terdefinisi. Sedangkan kalau di pembilang nggak masalah. Misalnya di sini kita masukin, misalnya di sini kita dapat, misalnya aku masukin yang C dulu ya. Nah, soal yang C ini tadi, kalau di sini kan kita dapat, oh maaf yang C nggak ada ininya. Nah, ini nih, ini yang ini. Kalau misalnya di sini kita masukin 1 tambah akar 5 per 2, kita masukin 1 min akar 5 per 2, ya aman-aman aja kalau misalnya di sini ada soalnya kurang dari sama dengan gitu kan. Ya kalau saya kurang dari sama dengan, berarti di sini, nah yang 1 min akar 5 per 2 dan 1 tambah akar 5 per 2 boleh terisi, boleh terisi. Tapi di sini satunya nggak boleh. Kenapa yang satu nggak boleh terisi? Karena ya dia asalnya dari penyebut gitu. Jadi berapapun X yang dapat dari penyebut, dapat satu, dapat dua, dapat tiga, selalu bolong walaupun di sini ada tanda sama dengan suatu hari gitu. Nah, sedangkan kalau yang di pembilang nggak apa-apa di sini. Karena ya itu kita nggak mau dia jadi tidak terdefinisi. Oke, kembali ke laptop. Lanjut sebelah kirinya, sebelah kanannya. Berarti di sini kita biar inget ya, kita bikin dan. Oke, kita lanjut sebelah sini. Kita lanjut X min 5 per X kurang dari X per 2. Bener? Oke, lanjut. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Kurang dari 0 samain penyebut. X min 5 di sini dikali 2, terus min X-nya dikali X per ini dikali 2, kurang dari 0. Lanjut di sini 2x min 10 min x kuadrat per 2x kurang dari 0. Sini kita dapat x1-nya itu ini gini. 2x1 sama dengan 0, berarti x1 sama dengan 0. Dan untuk yang di pembilang, sini berarti min x kuadrat plus 2x min 10 sama dengan 0. Kita cek lagi diskriminannya. B kuadrat 22 kuadrat min 4 min 1 min 10. 4 ini positif 4 jadi negatif lagi min 40. Ya ini bakal jadi min 36 negatif. Negatif. Nah, kalau yang ini bakal jadi, nah berarti ini kan diskriminannya kurang dari 0.
Nah, kita lihat kondisinya. Di sini mereka A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, dan mereka nggak punya akar. Nah, ini namanya definite negatif. Beda sama yang tadi, kalau yang tadi positif, yang ini negatif. Apakah artinya sama? Ya, sama. Yang bedain cuma berapapun nilai X yang dimasukin ke sini, maka hasilnya akan selalu negatif. Nah, kita misalin juga kayak yang tadi, berarti di sini misal kita bikin min X kuadrat tambah 2X min 10 itu hasilnya Q. Dengan Q itu adalah bilangan negatif. Maka ini tadi bakal jadi Q per 2X kurang dari 0. Kita buat lagi garis bilangannya. Di sini ada 0. Terus kita cek, kita masukin lagi di sini 1. Kita masukin ke sini 1. Q adalah bilangan negatif. Dibagi 2 dikali 1, 2. Bilangan negatif dibagi 2, hasilnya apa? Negatif. Berarti di sini area negatif, di sini area positif. Sekarang dia mau kurang dari 0, maka kita ambilnya yang negatif. Oke, di sini kita ambil. Berarti kan di sebelah sini tadi daerah penyelesaiannya adalah eh dari minta hingga sampai 0. Terus untuk yang bawah sini dia itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, keduanya ini kan hasil dari ini, terus ini hasil dari ini. Kita dan kan, kita dan. Nah, dan. Nah, gimana hasilnya? Coba deh kalian lihat nih, misalnya garis bilangan di sini 0. Yang atas itu ngambilnya sebelah sini. Yang bawah ambilnya sebelah sini. Di sini bolong. Ada nggak bilangan yang memenuhi? Nggak ada kan? Maka di sini jawabannya adalah X sama dengan tidak ada atau himpunan kosong. Karena yaitu nggak ada kan bilangan yang eh, kurang dari 0 dan lebih dari 0 tapi bukan 0 itu sendiri gitu. Ya kan? Oke, semoga mudah dipahami untuk yang nomor 1D. Kita lanjut ke nomor 2. Ada 3 nomor yaitu A, B, C. Kita mulai dengan nomor 2A. Kita lanjutin dengan cara yang sama. Berarti di sini tambah 2 ya, lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebut 2x min 8 ditambah 2 dikali x min 2 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini 2x min 8 ditambah 2x min 4 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini berarti 4x min 12 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Oke. Sekarang dari yang penyebut dulu. X1 dikurang 2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2. Dan untuk yang pembilang 4x2 min 12 sama dengan 0, maka langsung aja X2-nya itu 3 ya. 12 dibagi 4, 3. Langsung kita buat garis bilangannya ya, teman-teman. Di sini 2, di sini 3. Kita uji, misalnya di sini ada 1, kita masukin 1. 4 dikurang 12 minus 1 dikurang 2 minus. Minus per minus positif. Positif, negatif, positif. Dia lebih dari sama dengan 0, berarti ambilnya yang positif. Yang ini. Terus untuk yang 2, karena dia pembilang, boleh masuk. Terus yang ini, sorry, kebalik ya teman-teman. Yang 4x min 12 kan menghasilkan 3, dan ini lebih dari sama dengan 0, berarti yang 3 boleh ikut. Yang 2 harus bolong, karena supaya tetap terdefinisi. Maka di sini daerah penyelesaiannya, X itu sama dengan dari tak hingga kedua, dua-duanya nggak ikut, atau dari 3 sampai tak hingga, 3-nya ikut, tak hingga. Oke, kita lanjut ke nomor 2B. Langsung aja. Mudah kan? Sip.
Di sini 2 per X min 3 ditambah X ya, kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebut semuanya, 2 dikurang 3 dikali X ditambah X dikali X per X semua kurang dari sama dengan 0. Lanjutin, 2 dikurang 3X ditambah X kuadrat dibagi X kurang dari sama dengan 0. Ini bisa kita faktorisasi nggak sih? Bisa, yaitu apa ya? Oh ini, X min 1 sama X min 2, ya enggak? X kuadrat min 2X min X plus 2. Oke. Per X. Sip. Sini langsung kita cari X1-nya berarti sama dengan 0. Di sini langsung bisa. X2 min 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1. Terus X3 min 2 sama dengan 0. Maka X3 sama dengan 2. Langsung gas garis bilangan. Gas. Di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2. Kita uji dengan min 1. Min 1, min 1, min 2, min 1, min 2, min 3. Negatif dikali negatif jadi positif, dibagi min 1. Positif dibagi min 1 jadi negatif. Ini darah negatif, positif, negatif, positif. Dia kurang dari sama dengan 0, berarti ambilnya yang negatif. Berarti yang ini terus ke sini. Mana yang keisi? Karena ini kan sama dengan kan, berarti ada yang keisi. Yang keisi yang dari pembilang berarti si 1 dan si 2, sedangkan yang 0 kita bolong. Sehingga daerah penyelesaiannya X itu sama dengan hingga sampai 0, dua-duanya yang ikut, atau dari 1 sampai 2, dua-duanya ikut. Oke, sip. Nomor 2C. Ini mirip sama kayak nomor 1D. Kita bagi, aku mulai dari yang salah satu dulu. Ini 1 dikurang X kurang dari X min 2. Samain penyebut ya. Dikurang dulu ya. Ditambah 2 kurang dari 0. Samakan penyebut. 2 dikali X per X kurang dari 0. 1 min X kuadrat ditambah 2X per X kurang dari 0. Sini bisa kita dapat kalau X1-nya sama dengan 0. Di sini kita coba min X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita cek diskriminannya. B kuadrat 2 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 1. 4 ditambah 4, 8. Oke, positif berarti dia punya akar. Di sini kita cari akarnya pakai apa namanya? Rumus ABC. X23 sama dengan min B plus minus D ya, B diskriminan A. Min B-nya min 2 plus minus akar 8 per 2 dikali min 1. Oke. Ini berarti ini min 2 plus minus akar 8 itu kan akar 4 dikali 2 berarti 2 akar 2 ya. Per min 2. Oke. Sini aku bagi lagi. X2-nya sama dengan min 2 ditambah 2 akar 2 per min 2. Ini supaya enak ya. Aku gini, min 2, 1 min akar 2 per min 2. Ini masuk enggak? Ini kan min 2 kali 1 min 2. Ini min 2 dikali min akar 2 jadi plus 2 akar 2 ini min 2. Nah, di sini kita coret. Nah, ini bakal jadi 1 dikurang akar 2. Terus untuk yang X3-nya berarti di sini min 2 akar 2 per min 2. Ini kan min 2 dikali 1 ditambah akar 2
per min 2 coret-coret nih jadi 1 ditambah akar 2. Nah, berarti di sini garis bilangan di sini ada 0, di sini 1 dikurang akar 2, sini 1 tambah akar 2. Kita uji, di sini kan ada 1 kan, kita masukin 1 ke sini. 1 dikurang 1, 0, ditambah 2 kali 1, 2. Oke, 2 positif, di sini masukin 1, 1 positif, 2 per 1 hasilnya positif. Berarti ini daerah positif, ini negatif, ini positif, negatif, dan karena dia kurang dari 0, berarti ambilnya yang negatif. Ambilnya yang ini, dan semuanya bolong karena tidak ada sama dengan. Berarti untuk yang sebelah sini aja nih, sebelah sini aja. Itu daerah penyelesaiannya adalah 1 min akar 2 sampai 0 atau 1 tambah akar 2 sampai tak hingga. Keduanya gak masuk. Ingat ini buat yang sebelah sini aja. Terus kita ambil yang sebelah kanannya. X min 2 kurang dari sama dengan 5x tambah 1. Oke. Ini bisa langsung kayaknya ya. Di sini min 4x min 4x min 3 kurang dari sama dengan 0. Benar enggak? Min 4x min 3. Oke. Sini bakal jadi min 4x kurang dari sama dengan 3. Terus ini sama-sama dibagi min 4, berarti ini tandanya bakal berubah karena dibagi negatif. Nih, x lebih dari sama dengan min 3 per 4. Oke, terus nah ini kan kalau misalnya di garis bilangan itu berarti kayak begini ya. Di sini min 3 per 4. Nih, begini. Sehingga untuk selangnya itu min 3 per 4 sampai tak hingga 3 per 4-nya masuk. Oke. Nah, ini hasil dari sebelah sini, yang ini hasil dari sebelah sini. Dua-duanya kita done. Oke, sorry. Di sini kita dapat pertama min 3 per 4 sampai tak hingga ini ikut, ini enggak. Dan nah, di sini aku bikin dalam kurung. Dalam kurung di sini ada 1 min akar 2 sampai 0 atau 1 ditambah akar 2 sampai tak hingga tutup kurung. Nah, gini. Oke, sekarang kita visualisasikan. Strip sini ada min 3 per 4, di sini ada 1 dikurang akar 2, sini ada 0, sini ada 1 ditambah akar 2. Kita kerjain yang di sini dulu ya. Berarti jadi ini kayak gini. Ini bolong, terus ke sini ya. Nah, syaratnya itu harus ini. Berarti kita ambil thread. Nah, yang mana yang memenuhi min 3 lebih dari min 3 per 4 dan di sini antara 1 min 2 0 atau ini. Berarti yang ini nih areanya. Nah, berarti untuk daerah penyelesaiannya x-nya itu sama dengan 1 min akar 2 sampai 0 atau 1 ditambah akar 2 sampai tak hingga. Oke, itu hasil akhirnya. Ini nomor 2C. Awalnya dari sini dulu. Ini buat ngerjain ini, terus dari sini kita lanjut ke sini, dan hasil ini kita done-in sama yang ini, bakal jadi seperti ini, dan kita visualisasikan, maka hasil akhirnya adalah yang ini.
Oke, kita lanjut ke nomor 3 yang A, yaitu ini kita udah masuk nilai mutlak ya. Nih, soalnya seperti ini. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi di sini ada 2. Berarti 4x plus 3 mutlak lebih dari sama dengan 5. Dan 4x plus 3 mutlak kurang dari 0. Sekarang kita selesain yang lebih dari sama dengan 5 dulu ya. Oke. Hmm, 4x plus 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau gini tuh kan berarti sini 4x tambah 3 lebih dari sama dengan 5 atau 4x plus 3 kurang dari sama dengan min 5. Kita selesaikan yang ini dulu. Berarti ini bakal jadi 4x lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2 per 4 itu setengah. Terus yang ini 4x kurang dari sama dengan min 8, maka x kurang dari sama dengan min 2. Oke. Atau kalau kita tulis ini bakal jadi setengah sampai tak hingga setengahnya ikut, atau dari min tak hingga sampai min 2. Min tak hingga gak ikut, min 2 nya ikut. Ini untuk yang sebelah kiri. Terus kita lanjut ke yang kanannya. 4x plus 3 kurang dari 10. Nah, kalau yang ini kan sesuaiin dari slide PPT pelajaran ya. Sini bakal jadi min 10. Di sini 4x plus 3 kurang dari 10. Ini kita masing-masing kurangi 3, berarti ini bakal jadi min 13, 4x, 7. Kita bagi 4 semua, jadi min 13 per 4, x 7 per 4. Atau ini kalau kita buat, ini bakal jadi min 13 per 4, 7 per 4, dua-duanya nggak ikut. Nah, hasil ini jadi dan jadi kayak kalau visualisasinya kayak gini. Tarik ini kalau selangnya ini atau kan tadi minta hingga min 2. Nah, semua ini dan min 13 per 4, 7 per 4. Oke, kita buat di garis bilangan. Sini ada min 13 per 4 itu di sini min 13 per 4. Terus di sini ada min 2, di sini ada setengah, di sini ada 7 per 4. Kita coba fokus ke yang dan dulu. Berarti di sini dari setengah ya, setengah. Sini ini setengahnya masuk. Terus yang min 2 sampai sini min 2 nya masuk. Terus didankan dengan dari 13 per 4 sampai 7 per 4 dengan keduanya tidak masuk. Maka area yang ini, nah ini area yang memenuhi kedua-duanya gitu kan. Berarti daerah penyelesaiannya adalah nih, yaitu min 13 per 4 sampai min 2, ini nggak ikut, ini ikut, atau dari setengah sampai 7 per 4, setengahnya ikut, 7 per 4-nya nggak ikut. Oke, ini nomor 3A. Oke, lanjut yang B. Nih, x kuadrat tambah 2x tambah 1 mutlak lebih dari sama dengan 1. Ini berarti gini ya, x kuadrat tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1, atau x kuadrat ditambah 2x tambah 1 kurang dari sama dengan min 1. Sorry, mutlaknya tidak perlu. Oke. Ini kita lanjut dari sini dulu. Di sini
kita kurangkan masing-masing ruas dengan 1. Ini bakal jadi x kuadrat tambah 2x. Ini habis, diberikan 0. Di sini kita faktorkan seperti ini. Maka bisa kita dapat kalau misalnya x1 nya sama dengan 0, dan dari sini x2 tambah 2 sama dengan 0, berarti x2 nya sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada min 2, di sini ada 0. Terus kita uji, misalnya di sini kan ada 1, kita masukin 1. 1 ditambah 1 tambah 2, 3. 1 kali 3 positif. Jadi di sini area positif, di sini negatif, di sini positif. Dia mau lebih dari sama dengan 0, berarti ambilnya yang positif. Dan ini masuk semuanya. Oke, berarti untuk yang sebelah sini salangnya itu adalah dari min hingga sampai min 2 nggak masuk, ini masuk, atau dari 0 sampai hingga 0 nya masuk, hingganya nggak masuk. Terus untuk yang sebelahnya, maka ini bakal jadi x kuadrat tambah 2x tambah 2 ya, kurang dari 0. Oke, ini kalau difaktorin nggak bisa nggak sih? Coba kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC, B nya 4, 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2. Di sini berarti 4 min 8 ya, ini negatif. Berarti di sini posisinya A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Maka ini akan menjadi sebuah definite positif. Definite positif, berapapun hasilnya akan positif. Nah, maka di sini aku misalkan lagi. Misalkan x kuadrat ditambah 2x tambah 2 itu sama dengan P, di mana P itu bilangan positif. Nah, berarti di sini kan bakal jadi P kurang dari sama dengan 0. Nah, coba kalian pikir ya, ada nggak sih bilangan positif yang kurang dari sama dengan 0? Padahal bilangan positif itu pasti lebih dari 0 kan? Maka di sini daerah penyelesaiannya, maka X-nya itu adalah himpunan kosong. Nah, dari sini kita cek nih. Oke, di sini kan berarti hasil dari sebelah kanannya tuh X-nya adalah himpunan kosong. Nah, ini tadi udah aku bikin garis bilangannya. Di sini, ini kan dari yang sebelah sini jadi min 2 ke arah sini, terus 0 ke sini, terus yang sini dua-duanya masuk. Oke, terus kita atauin sama himpunan kosong. Maka ini kan kalau atau itu kan gabungan. Jadi enggak harus dua-duanya memenuhi, tapi kayak memasuk gabungan semua anggota. Nah, jadi di sini ini kan udah ada ini himpunan dari sebelah sini. Dari sini kosong. Jadi ibaratnya misalnya di sini 1 ditambah 0, kita gabungin ada berapa? 1. Nah, berarti kita ambil yang satunya aja, berarti kita ambil yang ini. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Maka ya ini nih aku bikin X sama dengan ini. Itu adalah penyelesaian untuk yang nomor 3B. Oke, lanjut ke 3C. Nah, ini tipe soal yang baru sih, karena dari tadi kan muternya satu doang, nah yang ini ada dua. Oke, nggak apa, pelan-pelan aja. Sekarang kita fokus ke pengertiannya dulu ya. Oke, di sini kan, kalau misalnya di yang 2x min 4 nih, mutlak 2x min 4, itu kan akan menjadi 2x min 4 apabila 2x min 4 itu lebih dari sama dengan 0. Ini kita lanjutin aja dulu ya, coba. Berarti di sini 2x lebih dari sama dengan 4, berarti x lebih dari sama dengan 2 ya. Oke, kita ganti aja. Jadi di sini x lebih dari sama dengan 2. Dan bakal jadi min 2x plus 4. Ini kalau dikali minus gitu ya, apabila dia menjadi x kurang dari 2.
Gitu. Nih, coba. Kalau misalnya dia kurang dari 2, misalnya 1 kan. Nih, kalau kita masukin 1, ini kan jadi 2 dikurang 4 negatif. Nah, itu bakal dikali negatif lagi kan, supaya jadi positif. Nah, contohnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, satu lagi untuk yang ini, kita buat warna merah coba. Yang ini, definisinya akan menjadi X apabila X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan bakal jadi min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dari sini kita pecah satu-satu. Oke, teman-teman. Kita pecah satu-satu. Nah, jadi di sini ada 4 versi. Versi pertama, X-nya lebih dari 2 dan X lebih dari sama dengan 0. Terus versi yang kedua adalah X lebih dari sama dengan 2 dan X-nya kurang dari 0. Versi ketiga, X-nya kurang dari 2 dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Terus X-nya kurang dari 2 dan X kurang dari 0. Oke, kita cobain satu-satu. Apabila berlaku X yang lebih dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi? Maka dia bakal jadi, persamanya bakal jadi 2X min 4 dikurang X kurang dari 3. Gitu kan? Oke, di sini bakal jadi 2X kurang X kurang dari ini 3, 7 ya. 7. Sip, batas ini. Lanjut ke sebelah sini. Ke bawah deh, bawah. Kondisinya X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 0. Berarti di sini 2X min 4 tetap. Nah, terus ini bakal dikurang sama min X kurang dari 3. Nih, karena kondisinya ini tadi, kalau misalnya X kurang dari 0, dia bakal jadi min X. Nah, oke, lanjut ya. Semoga bisa diterima. Ini bakal jadi 2X min 4 ditambah X kurang dari 3. Berarti di sini bakal jadi 3X kurang dari sama dengan 7, maka X kurang dari sama dengan 7/3. Oke, sip. Kita lanjut lagi yang sebelah sini. X-nya kurang dari 2 dan X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti ini bakal jadi, ini dikali negatif ya. Min 2X ditambah 4, sedangkan yang X-nya tetap biasa. Kurang dari sama dengan 3. Oke, ini bakal jadi min 3X kurang dari sama dengan min 1. Oke, ini biar aku mudah, kita kali minus semua. Enggak, kita bagi min 3 semua ya. Ini bakal jadi X lebih dari sama dengan 1/3. Oke, terus ini yang terakhir. Ini kali minus semua. Min 2X plus 4 min minus X kurang dari 3. Min 2X plus 4 ditambah X kurang dari 3. Berarti ini bakal jadi min X kurang dari min 1 dikali min 1 semua bakal jadi X lebih dari sama dengan 1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek dulu masing-masingnya. Kan misalnya dari sini tuh didapat ini. Nah, kita cek dulu. Udah memenuhi belum? Nih, misalnya kita cek. Ini X lebih dari 2, X lebih dari 0. Terus, nah kalau X-nya kurang dari sama dengan 7, udah memenuhi kedua syarat ini belum? Ini maksudnya kalau dimasukin garis bilangan, kita kerjain semuanya. Jadi di sini kan ada 0, di sini ada 2, di sini ada 7. Terus syaratnya tadi kita mau lebih dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 0. Terus didapat, dan tadi kurang dari sama dengan 7. Nah, berarti yang ini yang diambil. Berarti untuk soal yang ini, untuk bagian yang ini, yang diambil itu adalah
Dari 2 sampai 7, dua-duanya masuk. Gitu. Lakuin hal yang sama kayak yang sini. Nah, kalau yang di sini berarti di sini ada 7 per 3 itu ini 0. 7 per 3 itu sampai 2 ya? Sampai dari sini 2, di sini 7 per 3. Oke, dari sini kalau kita lihat, dari sini aja nih, dari sini aja. Coba, X-nya lebih dari sama dengan 2. Tapi X-nya juga harus kurang dari 0. Nih, nggak nyentuh kan? Gimana mau pakai dan? Berarti di sini ya berapapun hasilnya, karena dari apa ya syaratnya udah himpunan kosong nih, di sini nggak ada. Nih, di sini nggak ada, maka di sini udah hasilnya himpunan kosong. Gitu. Cara emang baiknya itu dari awal kalian bikin syarat ini langsung kalian pikirin ini masuk akal nggak sih gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngitung. Tapi tadi kan aku kayak pengen ngasih pengenalan ke kalian gitu kan gimana cara kalau nemu soal gini gitu loh kayak ya kasih gambarannya aja. Tapi ya gitu, kalian lihat dulu syaratnya nanti. Kalau lihat soal kayak gini, lihat dulu syaratnya. Nih, ada nggak sih X yang lebih dari 2, tapi dia juga kurang dari 0? Nggak ada nih, himpunan kosong. Maka di sini nggak diambil. Ini hasil himpunan kosong. Lanjut kita periksa dulu coba. Di sini. Di sini 0. Sepertiga 2. Dari syaratnya dulu. X kurang dari 2 ini bolong. X-nya lebih dari sama dengan 0. Masuk. Oke, ada nih di area sini. Berarti bisa. Baru kita lihat yang ini. Nih, 1/3-nya lebih dari sama dengan. Berarti dia bakal kayak gini. Ini masuk. Nah, berarti di sini areanya. Berarti untuk yang ini, area penyelesaiannya adalah dari 1/3 sampai 2 ini masuk, 2-nya enggak gitu. Oke, lanjut lagi yang sebelah sini. Kita cek di sini 0, di sini 1, di sini 2 ya. Sip. Kita cek yang sebelah sini. Yang 1 kurang dari 2, di sini bolong. 1 kurang dari 0, di sini bolong. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ada bukan himpunan kosong, yaitu di sebelah sini. Karena di daerah sini yang memenuhi dua-duanya kan. Tapi kalau kita cek di sini, X lebih dari sama dengan 1. Nah, si hasil kita malah di sebelah sini. Padahal kan yang memenuhi dua-duanya kan sebelah sini. Maka ini nggak ada himpunan kosong. Seperti itu. Nah, maka yang bisa kita perhitungkan itu cuma yang ini dan yang ini. Oke, ini semua itu dihubungkan dengan atau ya. Ini tuh gabungan, bukan dan tapi atau. Oke, aku catat di sini yang masuk adalah dari 2, 7, atau tadi apa ya? 1/3 sama 2. 1/3 ke 2. Terus di sini yang masuk adalah 1/3-nya. Di sini 2. Oke, kita visualisasiin. Sini 1/3, sini 2, di sini 7. Oke, di sini dari 2 sampai 7, 2-nya masuk, 7-nya masuk. Terus satu lagi ini 1/3 sampai 2 ini masuk dan 2-nya bolong. Tapi di sini sudah terisi sama yang ini. Maka jadi gimana sih gabungannya? Nah, gabungannya udah langsung aja dari sini ke sini. Maka hasilnya itu dari 1/3 sampai 7. Dua-duanya masuk. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 3C. Jadi 1/3 sampai 7, dua-duanya masuk. Kita masuk ke nomor 4, yang pertama yang A. Oke, di sini juga ada dua mutlak, dan ini sebenarnya lebih mudah sih kalau kalian udah paham dengan nomor 3C tadi, maka ini bakal lebih mudah. Berarti di sini kan sama ya, dia sama-sama X, berarti di sini langsung aja. Jadi di sini kan X-nya itu bakal jadi X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, dan bakal jadi min X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, jadi kita di sini tadi kan ada 4 kondisi kan. Di sini cukup 2 kondisi aja. Kondisi yang pertama itu syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0, dan yang syarat yang kedua itu X kurang dari 0. Oke, kita masukin kalau misalnya X yang lebih dari 0, maka dia bakal tetap jadi positif. Maka ini bakal jadi
X kurang 1 dikali X per 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maaf, lebih dari 0 ya? Oke, lebih dari 0 doang. Oke, kayak gini. Kita lanjutin, ini bakal jadi X kuadrat. Nggak usah sih, sebenarnya kayak gini aja. Cukup kayak gini. Oke, langsung. Di sini X1-nya sama dengan setengah ya. Sedangkan di sini X2-nya X2 min 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0. Nih, ini yang 1, ini yang 0, ini yang setengah. Langsung kita buat garis bilangan. Garis bilangan di sini ada 0, setengah, 1. Kita uji di sini ada min 1, kita masukin min 1 ke sini. Min 1, min 1, min 2. Min 2 dikali min 1. Positif ya. Terus di sini min 2, min 1 negatif. Jadi positif dibagi negatif jadi negatif. Ini area negatif, positif, negatif, positif. Dia lebih dari 0, maka ambilnya yang positif. Ambilnya yang ini. Terus semuanya bolong. Oke, untuk yang bagian sini dia itu adalah terus di sini jangan lupa syaratnya itu adalah X lebih dari sama dengan 0. Jadi di sebelah sini sama dengan 0. Nah, berarti di sini boleh ya kalau kita masukin 0? Boleh. Oke, berarti di sini ya udah langsung aja. Maka yang masuk itu adalah semuanya ya, semuanya memenuhi. Berarti di sini yang memenuhi adalah 0 sampai setengah. Dua-duanya nggak masuk. Atau dari 1 sampai tak hingga. Oke. Kenapa yang 0 nggak masuk? Karena di sini tuh supaya untuk syarat aja gitu. Jadi kita tuh cuma menggunakan ini untuk verifikasi apakah hasil dari ini itu boleh dipakai gitu lah. Jadi kayak apakah hasil dari ini memenuhi ini gitu. Misalnya dari 0 sampai setengah itu kan betul lebih dari sama dengan 0, maka dia bisa dipakai. Dari sini lebih dari 1. Nah, dia kan juga ada memenuhi X lebih dari sama dengan 0, maka dia bisa dipakai kita masukin ke sini gitu. Semoga bisa paham ya. Terus sekarang kalau X-nya kurang dari 0 berarti semuanya dikalimin ya. Berarti di sini ini bakal jadi min X min 1 dikali X per 2 dikali min X min 1 lebih dari 0. Ini bakal jadi min X kuadrat min X per min 2X min 1 lebih dari 0. Oke, dari sini bisa nah, dari sini bisa aku pisahin gitu minusnya X kuadrat ditambah X. Di sini juga min 2X plus 1. Oke, sama aja kan? Dan dari sini bisa diminus, dihapus. Sehingga maaf ini aku lanjutin ke atasnya. Maaf banget gak rapi. Nah, ini bakal jadi X kuadrat ditambah X per 2X plus 1 lebih dari 0. Ini bisa kita faktorin X kali X tambah 1 per 2X tambah 1 lebih dari 0. Maka ini di sini satunya sama dengan min setengah ya. Min setengah. Terus kalau dari sini X2-nya 0, X3-nya min 1. Oke, garis bilangan. Di sini ada min 1, min setengah, dan ada 0. Terus kita cek. Kita isi di sini kan ada 1 ya, di sini ada 1. Kita uji masukin 1. 1 dikali 2, 2 positif. 2 ditambah 1, 3 positif dibagi positif, positif. Di sini
area positif, negatif, positif, negatif. Dia lebih dari 0 berarti ambilnya yang positif, yang ini dan yang ini. Oke, dua-duanya bolong. Nah, kita cek syarat tadi. Dia itu harus kurang dari 0. Berarti yang kurang dari 0 itu adalah ini ya. Pakai warna apa ya? Ada warna hitam. Nih, kurang dari 0. Berarti dari hasil ini yang memenuhi itu cuma bagian sini. Berarti yang kita ambil ya cuma yang ini aja, yang lebih dari 0 ini enggak, yang ini aja. Berarti untuk bagian sini dia itu min 1, min setengah ini. Nah, ya ini kan pertama dapat ini, terus kedua dapat ini, kita ataukan. Oke, di sini langsung aja. Aku tambahin aja ya di sini. Enggak sih, nanti bingung. Sini aja, maaf ya aku labil. Ini ada min 1, min setengah, atau dari 0 sampai setengah, terus dari 1 sampai tak hingga gitu. Ini masih ada yang bisa digabung nggak sih? Ini kan kepisah di min setengah, terus dari 0 ke setengah di sini. Oke, udah, ini hasil akhirnya. Oke, gini, sip. Ini hasil buat nomor 4A. Kalau teman-teman udah bisa nomor 3C, nomor 4A, ya soal 4B ini ya bagaikan 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 soal B. Oke, maaf. Lanjut ya, oke. Ya, maksudnya ini lebih mudah dari yang sebelumnya, mudah dipahami. Coba. Oke, berarti dari sini kita coba uraikan dulu ya yang X tambah 1 mutlaknya itu. Berarti dia bakal jadi X tambah 1 kalau misalnya X itu lebih dari sama dengan min 1. Oke, dan dia bakal jadi min X min 1 kalau X-nya kurang dari min 1. Paham kenapa min 1? Ya, itu pembuat nolnya ya. Gitu. Oke, udah langsung aja kita buat di sini dua kondisi. Kondisi pertama, syaratnya adalah X lebih dari sama dengan min 1. Maka di sini langsung kita masukin hmm, X tambah 1 dikurang 3 dibagi X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, lanjut. X kurang 2 dibagi X tambah 2 kurang dari 0. Langsung saja di sini X1 sama dengan min 2 dan di sini X2 sama dengan 2, gas garis bilangan. Shit. Di sini min 2, di sini 2. Terus kita uji di sini ada 0 ya. Kita masukin 0, masukin 0 min 2 per 2 negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Arahnya kemana? Arahnya ke yang negatif. Oke, karena sama dengan yang dari pembilang bisa kita masukin. Yang ini masuk, yang ini bolong. Berarti di sini daerahnya adalah dari min 2 sampai ke 2, min 2-nya bolong. Terus jangan lupa ada syarat di sini. X lebih dari sama dengan min 1. Min 1 ada di mana? Di sini. X harus lebih dari sama dengan min 1. Nah, di sini. Maka di mana nih hasil dari ini yang memenuhi yang sebelah sini? Nah, yang ini aja yang kita ambil. Maka dari sini bisa kita ambil daerahnya itu dari min 1 sampai 2. Min 1-nya masuk ya karena ini sama dengan ini aku terisi. Di sini terisi, 2-nya juga terisi. Oke, itu untuk yang X lebih dari sama dengan min 1. Terus kita lanjutin untuk yang X kurang dari min 1. X kurang dari min 1. Ini bakal jadi min X min 1 min 3 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Di sini bakal jadi min X min 4 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Maka nih X1 sama dengan min 2, sedangkan X2 nya itu sama dengan min 4 ya guys. Yap, min 4.
Kita masukin di garis bilangan. Di sini min 4, di sini min 2. Terus kita uji, di sini kan ada 0. Kita masukin 0. Min 4 per 2, negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Dia mau area yang kurang dari, berarti area negatif. Sebelah sini dan sebelah sini. Terus karena ini sama dengan, maka yang dari sini kita masukin. Untuk yang penyembuh tetap bolong. Terus kita cek dari syarat di sini min 1 ya. Min 1. Oke, dia mau kurang dari min 1. Berarti ke arah sini. Oke, berarti apakah yang tadi memenuhi? Yang sebelah sini memenuhi semua. Nah, kalau yang min 2 ini kita batasin batas min 1 doang. Berarti, maaf ya. Nah, yang memenuhi itu dari sini ya, dari min tak hingga sampai min 4, ini enggak masuk, min 4-nya masuk, atau dari min 2 sampai min 1, terus dua-duanya enggak masuk. Nah, udah dapat nih ini sama ini, lalu kita ataukan ya seperti biasa. Berarti di sini kita buat ya. Jadi tadi hasil sebelah aku urutkan minta hingga terus min 4 masuk, terus di sini min 2 min 1 atau min 1,2, dua-duanya masuk. Nah, ini coba kita cek ya. Kalau aku buat dalam garis, di sini ada min 4, di sini ada min 2, di sini ada min 1, di sini ada 2. Nah, kalau itu kan ini bakal begini. Terus yang min 2, min 1 begini, ini masuk. Sorry ya, ini aku salah. Ini, nah. Gak mungkin di sini masuk ya, minta enggak. Terus di sini bolong dua-duanya. Terus dari sini min 1 ke 2. Duanya masuk, satunya juga jadi terisi. Nah, dari sini ada yang bisa kita gabung nih. Nah, kita ringkas. Ini bakal jadi tetap ya. Ini minta hingga min 4. 4-nya masuk. Atau, nah ini dari min 2 sampai 2. 2-nya nggak masuk, 2-nya masuk. Nah, itu deh buat yang nomor 4B. Ini hasil akhirnya. Oke, selesai sudah responsi pertama kalkulus video. Video pertama responsi kalkulus. Yeay. Eh, semoga bisa diterima untuk kalian penjelasan aku, dan jika ada yang belum jelas ataupun rasanya ambigu, boleh ditanyain ke aku supaya kita bisa saling sama-sama belajar juga, saling sharing dan hal-hal yang bagus lah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku. Aku sangat mengapresiasi kalian yang tahan dengar suaraku dari awal sampai akhir, dan kalian yang semangat buat belajar kalkulus dengan menonton video berdurasi 1 jam ini. Semoga usaha kalian tidak mengkhianati hasil, and everything good goes to you guys. Okay, thank you so much for watching. See you next time. Goodbye. Terus ada intro closing kayak YouTuber Minecraft.